Ya, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat semua ya. Ya, kembali lagi lah. Kita akan selalu bercerita tentang dunia senapan angin, khususnya tentang PCP. Kali ini mungkin saya sedikit jawab tentang chamber lagi ya, karena teman-teman itu cukup banyak ya yang tanya ke saya tentang chamber yang bagus itu chamber apa mas, yang chamber yang bagus untuk hunting, chamber yang bagus untuk long range, chamber yang senapan yang bagus untuk macam-macam lah. Hmm, Agak susah ya teman-teman jawabnya karena istilah bagus itu definisinya sangat luas ya. Jadi kalau saya kembali tanya kepada teman-teman, yang dimaksud senapan yang bagus, chamber yang bagus, itu kriterianya seperti apa? Sama halnya ketika saya ditanya Desi Ratnasari dengan Dian Sastro, itu cantik siapa? Bingung ya kita jawabnya ya. Kenapa? Karena memang keduanya sama-sama cantiknya. Nah, cuma ketika kita ditanya sesuatu hal yang bisa diukur itu akan cukup mudah. Misalnya, rambutnya panjang siapa? Kulitnya putih siapa? Hidungnya mancung siapa? Kulitnya mulus siapa? Itu kan ada tolak ukurnya ya. Jadi bisa dibandingkan. Nah, kalau itu bisa dijawab sama. Ketika dengan chamber pun juga seperti itu. Ketika saya ditanya chamber yang bagus itu chamber apa, senapan yang recommended itu merek apa, saya agak kesulitan ya teman-teman untuk menjawabnya. Bukan tidak mau menjawab kadang, karena memang saya susah untuk menjawab itu. Ada tolak ukur, tidak ada tolak ukurnya untuk bisa saya sampaikan. Nah, tapi dari banyak video itu kan banyak chamber-chamber yang sudah saya share informasinya ya. Semuanya itu ada plus minusnya, tapi ada dua hal yang secara umum yang teman-teman itu perlu perhatikan. Pertama itu adalah tentang volume. Jadi kalau milih senapan bocap ataupun chambernya ya teman-teman. Pertama, secara umum itu ada dua. Pertama itu adalah volume chambernya. Cari volume chamber itu yang besar. Kenapa yang besar? Karena ketika volume chambernya besar, maka senapan itu memungkinkan untuk kencang ketika terinstall regulator ya. Ketika terinstall regulator. Kalau tidak ada regulatornya gimana mas? Ya kalau tidak ada regulatornya, volume chamber itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, teman-teman bisa lihat video saya tentang chamber Java Pro ya. Chamber Java Pro itu kan mungkin chamber paling kecil ya, paling mungil, dia paling tipis. Tapi karena dia tanpa regulator, ada kan di video saya ya, ketika dia tertekan 3000, speednya masih bisa sangat kencang sekali ya. Bahkan di atas 1100 fps itu masih sangat bisa. Nah, itu. Jadi poin pertama yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah volume chambernya, volume anginnya. Itu. Terus poin yang kedua itu adalah trigger. Nah, trigger itu harus trigger konstruksinya AirArm. Konstruksi AirArm seperti apa? Saya juga sudah pernah share. Ciri-cirinya itu ada 3 pin. Saya sudah pernah share, teman-teman silahkan lihat video saya yang tentang trigger AirArm. Atau kalau memang ada, itu cari trigger yang Copy Marauder. Copy Marauder itu konstruksinya sudah bagus. Jadi teman-teman cukup ya mungkin setting-setting di pairnya saja dia sudah memungkinkan untuk ringan. Nah, ketika triggernya sudah ringan, maka akan cukup membantu kita untuk bisa menembak secara presisi ya teman-teman. Artinya bidikan itu tidak tergeser, tidak berubah ketika kita narik trigger. Itu adalah harapannya ke sana. Kenapa trigger harus ringan? Nah, dari video-video itu memang tidak semua senapan itu kan boleh saya bilang sempurna ya, volumenya besar, triggernya ringan. Tidak semua senapan bisa seperti itu. Nah, saya juga sudah bikin videonya ya teman-teman. Ketika teman-teman punya chambernya yang volumenya tidak besar, saya sudah pernah bikin videonya. Teman-teman tinggal jebol chambernya, besarkan di sana, tambahkan extension, tambahkan macam-macam. Tinggal kreatif bagaimana caranya volume anginnya bisa besar. Itu ketika terpaksa sudah mendapat chamber yang kecil. Terus triggernya keras mas. Nah, trigger yang keras itu saya juga sudah pernah bikin videonya tentang trigger AirArm. Bagaimana trigger AirArm itu bisa ringan. Teman-teman tinggal panjangin aja tuas-tuasnya, maka akan memungkinkan untuk ringan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau saya ditanya lagi chamber apa yang bagus, chamber apa yang recommended, ya mohon maaf ya teman-teman, karena memang tidak semua chamber itu saya tahu.
Nah, kalau boleh saya bilang yang sempurna itu adalah chamber yang seri Hammer ya. Dulu pernah saya share videonya tentang Hammer yang dua, yang warnanya ungu. Saya bilang itu adalah chamber yang sempurna dari segi volume chambernya dan triggernya. Nah, tapi masalahnya chamber itu sudah tidak diproduksi lagi. Jadi dulu diproduksinya itu hanya berdasarkan pre-order ya. Begitu ada yang order sekian orang baru diproduksi dan dijual. Dulu sistem penjualannya seperti itu. Kemudian ada lagi yang seri-seri Hammer 3, Hammer 4 gitu kan. Sama juga dia diproduksinya yang pre-order. Jadi agak kesulitan sih kecuali kalaupun kita bisa menghubungi resellernya. Tapi ada beberapa kejadian sih tentang chamber itu yang ya kalau saya bilang mungkin kecelakaan ya, retak lah, ada retak. Ada yang inbox saya di Facebook, ada yang di WA, banyak kayaknya lebih deh dari 6 orang kejadian itu. Menurut saya sayang ya, chamber sebagus Hammer itu dia mengalami ya mungkin kurang bagus di material lah atau nggak tahu lah, intinya seperti itu. Nah, saya kemarin teman-teman itu dapat kiriman chamber dari kawan saya di daerah Semarang. Ini chamber produknya Java Pro GT30. Nah, seperti apa? Nanti kita coba bahas ya. Dulu sudah pernah saya bahas tentang yang Java Pro yang sebelumnya, tapi ini beda. Seperti apa? Nanti kita coba bahas ya. Jadi sementara ini dulu ya teman-teman. Jadi yang bingung-bingung soal chamber, konsepnya itu hanya ada dua. Secara umum ada dua, trigger dan volume chambernya, volume angin di chambernya. Itu dua konsep itu pokoknya teman-teman cari yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Lain-lainnya kalau masalah performansi, akurasi semuanya itu bukan soal chamber, tapi soal siapa yang setting. Bukan soal chambernya, tapi siapa yang setting. Kalau yang setting itu sudah Agus Herianto 88 pasti bagus. Kalau yang setting itu sudah Arif Blitar pasti bagus. Kalau yang setting itu sudah Anung dari mana ya, Rembang, itu pasti bagus. Karena memang akurasi yang menentukan itu ya teman-teman, riset. Oke, mungkin itu dulu. Nanti video berikutnya saya bahas tentang chambernya ya. Kalau saya sambung di sini mungkin kepanjangan. Thank you.